Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Amin, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini kita masih disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kita salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan ta'lim kita. Mudah-mudahan kehadiran kita diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di atas kebenaran iman Islam ini hingga ajal menjemput kita. Mudah-mudahan yang saat ini kurang sehat, sakit, itu juga saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, kalau sedang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam kondisi wabah ini dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, serta dikeluarkan dari kondisi pandemi ini dengan selamat, dengan kemenangan dan juga dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sabar di saat pandemik dan dia tetap di rumahnya, ya, tetap mengikuti usaha-usaha yang syar'i maupun yang fitrah, secara naluri, secara arahan kesehatan, ya, protokol-protokol kita ikuti dan kita tetap sabar, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid, insyaallah. Sekalipun kata Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sekalipun dia tidak terkena penyakit itu, tapi karena kesabarannya itulah dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Mudah-mudahan juga kita doakan orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberi panjang umur, istiqamah, sehat walafiat, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, serta ditempatkan di tempat yang sangat mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang sirah nabawiyah, ya, yaitu sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan bahas tentang, ya, nasab dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bagian daripada, ya, perjalanan kehidupan Rasulullah itu tidak lepas dari masa lalu dan juga dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kakek-kakeknya. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau, ya, bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk, maka makhluk itu dipilah jadi dua. Dan kemudian
Kata Rasulullah, saya diletakkan di makhluk yang bagian kelompok yang terbaik dari dua kelompok itu. Kemudian dari kelompok yang terbaik itu Allah memilih suku-suku dan bangsa-bangsa, dan saya diletakkan di bangsa yang terbaik, yaitu bangsa Arab. Kemudian dipilih dari bangsa Arab itu kabilah-kabilah, suku-suku, ya. Maka saya dipilih dari suku yang terbaik, yaitu suku Quraisy. Dari Quraisy, ya, saya dipilih dari keluarga atau puak terbaik, yaitu keluarga Bani Hashim. Keluarga Bani Hashim. Sehingga disebut, ya, ana khiyarun min khiyar. Saya itu yang pilihan dari yang terpilih. Ya, sudah dipilih semuanya, ya, diayak begitu, ibarat, ya, barang itu diayak kemudian dipilih yang paling murni. Nah, saya jadi yang terbaik dari yang terbaik. Karena itu, ya, bangsa Arab itu adalah bangsa yang terbaik sebenarnya secara bangsa. Para ulama bersepakat itu, dan dalil-dalil yang berasal dari Rasulullah SAW menunjukkan hal itu. Karena itu mereka makanya Allah memilih orang yang terbaik dari bangsa yang terbaik. Jadi kalau bangsa non Arab itu yang terbaik adalah bangsa Yahudi, ya. Sehingga Allah memilih dari mereka, waja'alnakum mulukan waja'alna minkum anbiya wa mulukan ala alamin. Itu Allah memilih dari mereka nabi-nabi. Dari nabi-nabi itu tidak dipilih kecuali dari bangsa yang terbaik. Nah, itu diakui atau tidak diakui? Tidak diakui, memang kita harus mengakui itu karena Rasulullah SAW yang menjelaskannya, ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan kita Indonesia itu lebih baik dari Arab, tidak bisa. Sekalipun secara umum begitu, sekalipun secara individu-individu, ya, bahwa ada sebagian orang non Arab, orang Indonesia lebih baik daripada orang Arab secara individu, ya gitu. Tapi secara umum, secara genetika begitu, ya, mereka lebih baik. Makanya Rasulullah dipilih dari mereka. Adapun nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunyahnya Abul Qasim bin Abdullah, ya, ayahanda beliau Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ya. Itu adalah kakek Rasulullah yang ke-20, Adnan itu, ya. Dan semua ulama sepakat Adnan adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, Abul Anbiya, yaitu moyangnya para nabi. Semua nabi-nabi itu hampir semuanya setelah Nabi Ibrahim itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, baik yang dari Bani Israel dan yang terakhir dari bangsa Arab. Nah, itu Rasulullah SAW. Nah, dari riwayat Ibnu Abbas, ketika Nabi SAW merunut, ya, nasabnya itu sampai Adnan, ya, beliau mengatakan min hahuna kadzaban nasabun, ya, dari sini atau sampai pada Adnan ini. Setelah itu kalau ada orang yang mengurutkan lagi, ya, nasab Rasulullah sampai Nabi Ibrahim, maka itu bohong, ya, karena perbedaan yang sangat tajam antara para ahli sejarah tentang nasab Rasulullah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ya, kalau ada yang menghafal itu sampai Nabi Ibrahim, ya memang tidak apa-apa, itu satu riwayat, tapi sebetulnya banyak sekali riwayat-riwayat yang bertentangan. Ya, ada yang mengatakan sampai 40 ya silsilah, ada yang hanya 7, ada yang 30. Nah, apalagi setelah Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam, kalau diurutkan itu semakin banyak lagi pertentangan ya riwayat antara para ulama ahli sejarah. Karena itu ya umumnya para ulama itu sampai pada adnan saja, dan yang muttafaq alaih, yang disepakati bersama oleh para ulama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya adalah anak, salah satu di antara anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya 10 anak laki-laki, salah satunya adalah Abdullah. Dan Abdullah ini paling disayangi oleh Abdul Muttalib, dan disayangi juga oleh saudara-saudaranya, paman-pamannya. Ya, tidak tahu, ada auranya luar biasa di siapa Abdullah ini, sehingga suatu ketika ya di Mekah itu ada seorang wanita paranormal gitu. Wanita paranormal. Nah, Abdullah ini diutus oleh ayahnya Abdul Muttalib untuk menemui seorang namanya Wahab. Ya, Wahab itu adalah ayahanda Aminah. Ya, ayahanda Aminah, dan Abdul Muttalib sudah sepakat untuk menikahkan Abdullah ini dengan Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Nah, ketika lewat ada seorang wanita cantik, dia tapi paranormal. Ya, dia tahu, lihat wajah Abdullah ini, ya ada aura yang luar biasa, ada cahaya. Ya, kemudian dipanggil, maunya wanita ini ingin supaya cahaya Abdullah ini beralih ke dia dengan hubungan laki perempuan, berzina. Nah, inginnya begitu. Nah, ketika ditahan oleh seorang paranormal itu, Abdullah mengatakan, maaf, saya sedang ada urusan, saya melaksanakan perintah ayah saya, disuruh untuk pergi ke sana. Nanti kalau saya balik, saya akan singgah lagi ke sini. Ya. Nah, kemudian Abdullah berangkat menemui Wahab, ya ayahanda Aminah itu. Kemudian di situ ternyata oleh Wahab dinikahkan dengan anaknya, putrinya Aminah. Setelah dinikahkan, ya udah nginap di situlah, ya hubungan suami istri. Kemudian setelah itu pamit mau pulang, bilang kepada ayahnya bahwa saya sudah menikah. Begitu mudahnya ya nikah waktu itu. Nah, sudah menikah. Yang penting orang tuanya orang tua perempuan itu sudah menikahkan, ya angkahtuka wa zawajtuka binti ya Aminah bimahr, dengan mas kawin sekian. Nah, kemudian sudah jadi qabil itu sudah jadi. Nah, setelah itu hubungan suami istri, pulang lewat wanita paranormal tadi. Setelah paranormal tadi tahu ini anak muda tadi nih yang lewatnya, kemudian dia tidak tertarik dengan Abdul. Karena apa? Aura cahayanya sudah hilang. Yaitulah cahaya yang kita kenal dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berpindah ke ibundanya Aminah. Nah, itu Abdullah. Nah, Abdullah ini, sehingga itulah yang menjadi daya magnet dari orang-orang sekitar, ya kepada Abdullah. Kemudian pernah Abdul Muttalib ini bermimpi
bernadar untuk kalau dia punya anak 10 laki-laki dan 10 orang anak laki-laki ini ya tentu bisa menjadi kemuliaan keluarga dan bisa menjadi pelindung keluarga dari serangan kabilah-kabilah atau orang-orang lain yang ingin berbuat baik gitu. Nah, kata Abdul Muthalib, saya akan nazar membunuh salah satunya atau menyembelih salah satunya. Maka 10 dia setelah punya anak 10 itu ya dia harus melaksanakan nadarnya, yaitu dengan menyembelih salah satunya. Diundi, selalu undian itu kena Abdullah ya. Maka dia bermaksud untuk melaksanakan nadarnya motong Abdullah ini. Kata orang-orang sekitar, jangan lakukan itu ya. Terus gimana saya harus melaksanakan nadar saya ya. Kemudian mereka menasihatkan kalau begitu kita pergi ke dukun ya. Biasa orang jahiliyah dulu, apapun permasalahan yang mereka hadapi selalu ya solusinya siapa? Dukun ya. Seperti ada sebagian atau banyak orang zaman ini juga begitu. Masalah apa saja yang dihadapi, keluarga, pribadi, pekerjaan, naik pangkat, pengen ya kaya, pasti ke dukun ya. Itu bukan rahasia lagi itu. Para pejabat di kalangan ya selalulah kayak begitu. Ya, itu orang jahiliyah dulu begitu. Maka dukunnya ada di Yathrib, seorang wanita. Ya, dukun banyak wanita juga, sehingga tukang sihir itu kebanyakan wanita, sehingga Allah menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Itu wanita-wanita sihir, penyihir yang ya meniupkan buhul-buhul, ikatan-ikatan dengan mantra-mantra sihirnya. Nah, itu naffatsat. Nah, dia datang bersama rombongannya ke siapa? Ke wanita itu di Yathrib Madinah. Ya. Kemudian bertanya, menyampaikan keluhannya itu, kemudian bertanya wanita itu, kalian biasanya kalau bayar diat, ada orang meninggal, terbunuh, kemudian apa keluarga korban itu memaafkan, berapa diatnya? Dia katakan 10 ekor unta. Nah, kalau begitu ya udah, nanti undi ya nasib Abdullah ini dengan 10 ekor unta. Kemudian dilemparkan lembingnya, kena Abdullahnya, kena nama Abdullah atau nama 10 ekor unta. Maka dilaksanakan itu di Mekah, disaksikan oleh banyak orang. Kemudian dilempar lembing, ternyata kenanya Abdullah. Maka siapa? Abdul Muthalib, kalau begitu Abdullah harus disembelih. Ya, kata orang-orang jangan, tambah lagi 10 lagi, barangkali kena 20 ekor unta. Tambah lagi 10 jadi 20 ekor unta. Dilempar lagi, kena Abdullah lagi. Dan begitu seterusnya sampai 100 ekor unta baru kena untanya. Nah, kata dukunnya tadi, kalau kena untanya berarti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kalian. Jadi, percaya juga gitu. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan kalian dan benar. Makanya diat itu ya, kalau ada orang mati terbunuh kemudian diminta kisos, ya harus dikisos ini. Tapi kalau dimaafkan, dia ganti bayar diat. Diatnya 100 ekor unta, harga 100 ekor unta. Dan itu kemudian setelah Islam datang, syariat itu dilanjutkan. Ya, jadi ada tradisi-tradisi Arab sebelum Islam yang masih dilanjutkan oleh syariat Islam. Para jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Abdullah ini selamat dari penyembelihan itu, sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana ibnu dzabihain, saya itu anak 2 orang yang disembelih. Ya, yang pertama Ismail,
ya, Nabi Ismail alaihissalam dalam kisah kurban yang sangat populer itu. Kemudian Abdullah, ayah saya yang akan disembelih oleh Abdul Muttalib. Para jemaah muliakan Allah, kakeknya ini intinya bahwa Abdullah itu orang mulia, ya, orang mulia dan dimuliakan. Abdul Muttalib bagaimana? Abdul Muttalib ini kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Hashim, Hashim ayahnya Abdul Muttalib. Nama asli dari Abdul Muttalib itu Syaibah. Ya, dia ini di suatu Hashim itu, ya, Hashim itu seorang saudagar besar, seorang pebisnis, ya. Dia di samping kepala kota Mekah, kepala bangsa Quraisy yang menguasai kota Mekah, dia juga seorang pebisnis ulung, ya. Dia yang membuat tradisi rihlatas syita'i was saif, yaitu ketika musim dingin kayak sekarang ini, orang Mekah itu kalau bisnisnya pergi ke Yaman. Jadi bisnis di Yaman karena lebih hangat udaranya. Nah, kalau musim panas di Yaman panas sekali, ya, itu perginya ke Syam, ya, ke Palestina, ke Lebanon, ke Syria, ya, di situ, di sana lebih sejuk. Jadi itu tradisi, kemudian menjadi tradisi yang disebut oleh Allah, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was saif, untuk memberikan kenyamanan bagi orang Quraisy. Berupa apa? Berupa, ya, perjalanan dagang pada waktu musim dingin maupun musim panas. Nah, itu Hashim luar biasa. Suatu ketika dia masih muda, ya, dia berangkat ke negeri Syam. Kemudian sampai di Yathrib, ya, dia menikah dengan seorang wanita namanya Salma binti Amr bin Adi dari Bani Najjar. Salma binti Amr binti Amru bin Adi. Dia nikah, kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan, ditinggal istrinya di Yathrib. Ternyata istrinya ini mengandung. Nah, sampai di Gaza, di Palestina, meninggal nih Hashim. Dia meninggal dunia, kemudian istrinya melahirkan, dia tidak tahu, ya, anaknya ada di di Madinah, dan kemudian oleh ibunya dinamai dengan Syaibah, Syaibatul Hamdi, ya, Syaibah yang penuh dengan pujian. Anaknya tampan, tetapi dia ada syaibah. Syaibah itu adalah uban di kepala, di ubun-ubunnya. Ternyata tumbuh uban sejak saat lahir itu, sehingga disebut syaibah. Kalau kawan-kawan Hadrami itu mengatakan orang tua itu syaibe. Nah, syaibe itu dari kata syaibah. Syaibah itu adalah apa? Uban yang ada di kepala. Nah, anak ini kemudian tumbuh dewasa masih kanak-kanak itu, sementara di kota Mekah, ya, kepemimpinan diambil alih oleh Muttalib. Muttalib itu adiknya Hashim, ya. Maka Muttalib ini dia merasa bahwa nanti yang akan menduduki kepemimpinan di Mekah ini mestinya anaknya Hashim. Dia dengar bahwa Hashim pernah punya anak di Yathrib, maka dia berangkat ke Yathrib. Sampai di Yathrib, ya, dibujuklah ibunya itu untuk membawa Syaibah ini ke kota Mekah. Ya, ibunya awalnya tidak boleh. Kata Muttalib membujuknya bahwa ini akan menjadi pemimpin di Haramillah, yaitu tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah, di Mekah Al-Mukarramah. Ya, karena itu dia nanti akan menjadi orang besar. Nah, sehingga ibunya merelakan, ya, silakan kalau begitu. Sampai di kota Mekah, anak yang masih kecil yang dibonceng di belakang untanya Muttalib itu dengan penampilan yang biasa anak kecil gitu, ya. Orang-orang bilang ini hambanya Muttalib ini, ya. Ini hambanya Muttalib, Gulamul Muttalib.
terus Muttalib mengatakan, bukan, ini anak saudaraku Hashim. Oh enggak, itu abduka, ini hambamu, ya sahayamu. Dia katakan ini adalah Abdul Muttalib. Jadi akhirnya terkenal dengan Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini menjadi populer di kota Mekah, ya. Setelah Muttalib pamannya itu berangkat ke Syam berdagang, bukan di Syam, ke Yaman, meninggal dunia di Yaman, maka dia langsung masih muda itu jadi pemimpin kota Mekah. Nah, di saat menjadi pemimpin kota Mekah, dia bermimpi. Ya, di dalam mimpinya ada perintah untuk menggali sumur, namanya sumur Zam-Zam. Ya, dia sendiri tidak pernah mendengar itu, dan orang Mekah pada saat itu umumnya sudah tidak pernah mendengar apa itu Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu padahal ya munculnya di zaman Nabi Ismail waktu kecil, sebagaimana kita ketahui bersama itu. Tetapi kenapa dia bisa hilang? Nah, hilangnya itu karena memang Allah menghendaki seketika Mekah itu terjadi perubahan kepemimpinan. Awalnya Mekah itu penguasanya dipegang oleh keturunan Nabi Ismail, sehingga agamanya masih melanjutkan agama Nabi Ismail, yaitu agama tauhid, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ahli sejarah menyebutkan di tahun sekitar 300 sebelum Masehi, ya. Jadi antara Rasulullah dengan 300 sebelum Masehi itu sekitar 8 atau 9 abad, 800 tahun, ya, dengan kelahiran Rasulullah. Nah, itu terjadi suksesi kepemimpinan yang tadinya dikuasai oleh anak keturunan Nabi Ismail dan bangsa Jurhum yang ikut bersama Nabi Ismail tinggal di kota Mekah. Nah, itu ternyata ada perebutan kekuasaan, dan ada seorang yang menurut Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahiqul Makhtumnya, orang ini penampilannya luar biasa, sangat menarik, seperti ulama, tampilannya kayak ulama, ya. Kemudian dia dikenal sebagai orang dermawan. Yang penting popularitasnya semakin kuat, semakin besar. Akhirnya orang-orang pun memilih dia di dalam pertarungan perebutan kekuasaan di kota Mekah itu, ya. Ketika terjadi peperangan, ya, pertikaian gitu, orang pada memihak ke dia, akhirnya dia menang. Nah, setelah menang dia kuasa di Mekah, ternyata selama ini dugaan orang salah. Yang tadinya dianggap ini orang ahli agama, orang cakap untuk memimpin, ternyata salah dugaan mereka. Dan dia kemudian ketika datang ke Syam melihat orang menyembah berhala, ya, dia bilang, ini apa yang kalian sembah ini? Ini adalah, kata mereka, ini adalah dewa-dewa kami. Kalau kami sedang paceklik, kami sedang krisis, sedang ada masalah, kami berdoa melalui mereka kepada Allah. Kalau begitu tolong saya kasih satu, saya bawa pulang, ya. Dia dikasih satu berupa satu patung besar. Tapi patung besar ini oleh orang Syam itu tidak dipakai. Karena apa? Karena tangannya potong, buntung. Gak apa-apa, dibawa oleh dia ke Mekah, ya. Tangan yang buntung diganti dengan tangan emas kemudian ditaruh di dekat Ka'bah, sehingga orang-orang ketika tawaf di Ka'bah itu, ya, orang mengetahui bahwa oh, ini sebagaimana yang diumumkan oleh pemimpin kita itu, ini sangat berkhasiat, sangat mujarab, ya, sangat mustajab kalau kita berdoa dengan menyebut nama berhala ini. Maka benar, akhirnya di Mekah dan sekitarnya banyak berhala-berhala. Bahkan disebutkan oleh para ahli sirah, ya,
bahwa namanya Amr bin Luhai al-Khuzai ini dari Bani Khuza'ah, bukan dari orang Quraisy, ya. Dia selalu kedatangan perewangannya dari jin, disebut Ar-Ri'i, ya. Dia inilah yang kemudian dikatakan oleh perewangannya itu bahwa kamu ini sebenarnya punya ya kans untuk menjadi orang lebih besar daripada ini manakala kamu mau menggali sumber kejayaan bangsamu, yaitu ada sekian ya dewa-dewa yang tertimbun di kota Jeddah, di daerah Jeddah. Akhirnya dia dalam mimpinya, setelah mimpi kemudian dia berangkat ke Jeddah, mendapatkan petunjuk dari perewangannya itu tempatnya digali. Ternyata di situ ada lima patung ya yang dulu disembah oleh kaumnya Nabi Nuh, yang kemudian dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan dalam banjir bah yang sangat besar itu. Nah, itu tenggelamnya terbenamnya ini tertimbun di Jeddah, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Nuh, wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra, yaitu 5 berhala itu, waddan, suwa'an, yaghuts, ya'uq dan nasra. Ya, 5 berhala itu kemudian digali, kemudian setelah itu oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ini, setiap ada kabilah, pemimpin kabilah rombongan haji ke Mekah, ini dikasih satu, ya, sehingga kemudian keberhalaan, penyembahan kepada berhala itu menyebar di Jazirah Arabia kemana-mana, yang tadinya mereka adalah agamanya agama tauhid. Jadi itulah permulaan kesesatan manusia itu biasanya dimulai dari yang kecil, ya, khususnya di dalam memilih pemimpin, ya, sehingga ini menjadi pelajaran bagi siapapun juga gitu. Wah, jangan hanya melihat popularitas, hanya melihat apalagi hanya melihat tampilan, ya, yang ketika ingin jadi kemudian dia tampilannya ya mirip-mirip Islami, gitu, mirip-mirip Islami, yang tadinya misalnya kalau ibu-ibu tadinya nggak berjilbab jadi berjilbab, akhirnya orang tertarik, oh ini menjadi diviralkan, kemudian oh ini Islami betul, yang tadinya nggak ke masjid, ke pesantren, ya, bahkan kafir pun ke pesantren. Ya, itu ada yang tadinya nggak umroh diajak umroh, ya, biar orang tahu. Nah, itu biasa kayak begitu dari dulu, dari zaman jahiliyah dulu ada seperti itu ternyata, ya. Jadi itulah yang kemudian di Mekah itu terjadi perubahan dari sisi i'tiqad, akidah manusianya. Akhirnya Allah tidak rela kalau Zam-Zam itu yang diperuntukkan untuk Nabi Ismail dan keturunannya dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang musyrik. Maka terjadilah perubahan-perubahan, ya, mungkin cuaca yang ekstrem, ya, terjadi banjir dan sebagainya, akhirnya tertimbun, hilang itu selama bertahun-tahun, ratusan tahun, ya, sehingga sejarahnya sudah tidak ada lagi. Nah, barulah ketika Abdul Muthalib ini menguasai Mekah, menjadi pemimpin di kota Mekah, ya, dia mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, isyarat kamu harus menggali. Ketika digali, waktu itu anaknya baru satu, masih muda dia. Nah, anaknya baru satu, namanya Harith bin Abdul Muthalib. Ya, dia yang di situ, dan penyebab itu dia akhirnya punya nazar tadi itu. Karena ketika melihat Zam-Zam ini sudah memancar airnya, ini pimpinan-pimpinan orang Quraisy itu datang. Mereka katakan, wahai Abdul Muthalib, kamu jangan menguasai Zam-Zam ini sendirian. Loh, kenapa? Kan ini warisan dari moyang kita, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita sama-sama keturunan Nabi Ismail. Jadi kita miliki bersama. Kami juga punya hak untuk menguasai ini. Loh, tapi saya kan yang mendapatkan mimpi. Tidak bisa. Kita semuanya keturunan Ismail. Kalau begitu bagaimana?
ya sudah kita cari ya hakim seorang dukun lagi. Nyari paranormal seorang wanita yang sangat terkenal pada saat itu, zaman Abdul Muthalib itu adanya di Syam. Makanya mereka berangkat ke negeri Syam, sampai di gurun Sahara, lama sekali mereka berputar-putar tidak tahu jalan, habis semua perbekalan, tidak punya makan, tidak punya minum, air, ya semuanya habis, sampai mereka meyakini kita semuanya bakal mati di tengah gurun ini. Nah, ketika mereka meyakini itu, kalau begitu bagaimana? Ya kalau begitu masing-masing menggali kuburannya sendiri-sendiri, ya biar nanti mudah kalau dia mati, ya yang lain menguburkan dia. Tinggal satu orang, biar kalau mau mati ya sudah masuk saja ke lubangnya sendiri. Itu sampai dilubangi semuanya. Ternyata mereka sadar, ya kenapa kita mesti putus asa? Sudah kita jalan saja sampai di mana, ya nanti barangkali ada pertolongan, ada bantuan di tengah jalan. Ternyata ketika mereka berangkat, ya satu riwayat mengatakan bahwa ketika mereka berangkat, unta mereka itu kan tadinya tiduran gitu atau duduk, ya. Nah itu digesah kemudian berdiri, ternyata dari bawah untanya Abdul Muthalib itu memancarkan air. Dari riwayat yang lain mengatakan bahwa galiannya Abdul Muthalib itu memancarkan air. Ya, setelah memancarkan air, mereka girang, senang semuanya. Ada bantuan air ternyata dari lubangan atau dari bawah untanya Abdul Muthalib itu. Lalu mereka sadar bahwa kalau begitu inilah keputusannya itu. Apa itu? Yaitu bahwa Zam-Zam itu milik Abdul Muthalib dan keluarganya. Maka mereka tidak jadi ke negeri Syam, ya ketemu dengan paranormal wanita itu, ya kemudian mereka kembali ke Mekah. Dan sejak peristiwa itu popularitas Abdul Muthalib semakin ya kuat di kalangan orang Mekah. Kemudian sampai punya anak 10, ya sehingga beliau Abdul Muthalib itu ya mengatakan, kalau saya punya anak 10 saya harus bunuh salah satunya, sembelih salah satunya tadi itu. Karena kalau anak cuma satu, ketika bela diri sama orang-orang ketika terjadi perselisihan gitu tidak kuat gitu. Makanya dia bernadar. Jadi itulah Abdul Muthalib. Kemudian Hashim, Abdul Manaf itu namanya Mughirah. Ya, Manaf itu sendiri adalah nama ya satu berhala, sehingga Abdul Manaf hambanya berhala Manaf. Kemudian bin Qusay, ya Qusay ini adalah keturunan Nabi Ismail pertama yang mampu merebut kekuasaan dari orang Bani Khuza'ah, dari keturunannya ya Amr bin Luhay al-Khuzai, yang tadinya Amr bin Luhay al-Khuzai merebutnya dari ya keturunan Nabi Ismail dan orang-orang Jurhum, ya kemudian mereka kalah kemudian perebutan kekuasaan di zaman Qusay, kakek Rasulullah yang nomor 5, ya. Kemudian bin Kilab, bin Murrah dan seterusnya. Nah, Qusay ini ya di Mekah itu ada 5 kekuasaan, itu semuanya ada di tangan 5 lembaga kekuasaan. Ya kalau kita itu ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif dan seterusnya itu. Nah itu di Mekah ada 5 kekuasaan yang semuanya dimiliki di tangan Qusay. Ya, yaitu pertama Darun Nadwa, itu gedung permusyawaratan mereka. Ya, Darun Nadwa. Kalau di Madinah, Yathrib itu ada Saqifah Bani Sa'idah itu. Nah kalau di Mekah namanya Darun Nadwa, tempat pertemuan mereka. Jadi dia menguasai itu. Kemudian Al-Liwa itu adalah sebagai panglima perang, senopatinya begitu. Setiap kali ada peperangan pasti dia menjadi panglimanya. Kemudian Al-Hijabah itu adalah penguasa Ka'bah, ya juru kuncinya, ya mengurus kebersihannya, dan itu semuanya dikuasai oleh dia.
Kemudian Siqayah dan Rifadah itu adalah ya kekuasaan atas jamaah haji. Untuk mengurus jamaah haji itu ya kekuasaannya ada di Qusay, sehingga 5 Siqayah Darun Nadwa, Liwa, Hijabah, Siqayah dan Rifadah ini semuanya ada di tangan siapa? Qusay. Nah, akhirnya ketika Qusay meninggal dunia, ini dikuasai oleh anak yang tertua yaitu Abduddar. Tapi kemudian Abdu Manaf yang sudah meninggal, anak-anaknya tidak terima. Ya, anak-anaknya tidak terima kalau ini dikuasai hanya keturunan Abduddar saja. Maka akhirnya terjadi perselisihan antara mereka, kemudian dibagi ya, yang Darun Nadwa, Liwa dan Hijabah, ya kunci Ka'bah itu, juru kunci Ka'bah itu diberikan kepada anak keturunan Abduddar, ya, sementara Siqayah dan Rifadah itu kepada keturunan Abdu Manaf yang kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah yang memegang tampuk kekuasaan Siqayah dan Rifadah untuk mengurusi Masjidil Haram, mengurusi ya jamaah haji. Nah, itu sebabnya Abbas bin Abdul Muttalib itu ketika hijrah ke kota Madinah, dia tidak mau hijrah. Ya, sekalipun dia sudah beriman pada Rasulullah SAW, hanya saja dia menyembunyikan imannya sehingga dia tidak mau hijrah. Ya, ketika ya terjadi perang Badar, ya, Abbas ini ikut berperang tapi di barisan orang musyrik tahun kedua Hijriah. Padahal dia muslim, tapi karena hidupnya di lingkungan orang musyrik, akhirnya dia dipaksa untuk ikut memerangi Rasulullah dan para sahabat. Ya, maka dia pun ditawan oleh kaum muslimin. Ya, ketika ditawan itulah kemudian salah satu alasan dia kenapa tidak hijrah, kan saya ngurusi jamaah haji ini. Ya, ini adalah memang tugas saya dari keturunan nenek moyang dulu. Ya, makanya Allah menurunkan salah satu ayatnya dalam surat At-Taubah itu, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Jadi, apakah kalian menyamakan antara siqayah orang jamaah haji, ngurusi jamaah haji, dan memakmurkan Masjidil Haram tapi dikuasai oleh orang-orang musyrik? Itu sama dengan orang yang beriman kemudian hijrah, berjihad bersama Rasulullah SAW. Tentu itu disebut oleh Allah la yastawuna indallah, tidak sama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang hijrah bersama Rasulullah itu jauh lebih besar pahalanya dibanding sekedar mengurusi jamaah haji, yang jamaah haji itu ya bukan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, bukan hajinya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dulu, tapi haji yang sesuai dengan tradisi orang-orang jahiliyah musyrik. Banyak sekali tradisi-tradisi yang diselewengkan oleh mereka dengan atas nama tradisi. Ya, intinya penyembahan kepada berhala. Ya, dan banyak sekali cerita-cerita, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain itu dikisahkan bagaimana perubahan jamaah haji itu sampai ya menjadi tradisi kemusyrikan. Nah, dari situlah kemudian ya siapa tadi, Abdul Muttalib Qusay itu menjadi orang pertama dari bangsa Quraisy yang menguasai kota Mekah. Nah, tadi dibagi dua kuasaan, ya, Siqayah Rifadah untuk keturunan ya Abdu Manaf, kemudian sampai kepada Rasulullah dan paman-pamannya yang kemudian dikuasai oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, yang lain itu milik keturunan Abduddar. Sehingga ketika Fathu Makkah terjadi peperangan, ya, di mana Rasulullah
membebaskan kota Mekah dari kekuasaan orang-orang musyrik, yaitu di tahun ke-8 Hijriah. Di saat itulah ya Ali bin Abi Thalib berhasil merampas kunci Ka'bah dari Utsman bin Talha bin Abi Talha dari Bani Abdiddar, dari keturunan Abdiddar. Ya, kunci ini, kunci Mekah, kunci Ka'bah dirampas oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tentu dari Bani Abdi Manaf, ya, Bani Hashim, ya, bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika disitulah kemudian Utsman bin Talha yang saat itu masuk Islam, ya, beliau katakan, ya Rasulullah, ini kunci ini memang milik kami gitu. Kenapa saya direbut oleh Ali? Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyul innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah perintahkan kepada kalian agar memberikan amanat kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Ternyata memang kunci Ka'bah ini amanat buat keturunan Abdiddar yang pada saat Islam, ya, itu ada di tangan Utsman bin Talha. Maka Rasulullah SAW memanggil Ali. Ali mana? Sini kunci. Ini Allah perintahkan supaya saya ya memberikan kunci ini kepada Utsman bin Talha, karena dia yang memang selama ini ngurusi kunci Ka'bah, jadi juru kuncinya Ka'bah dia. Nah, maka diberikanlah kepada Utsman bin Talha, ya, kata Utsman bin Talha, kata Rasulullah SAW kepada Utsman bin Talha, wahai Utsman, ini kunci ini tetap ada di tanganmu dan tangan anak keturunanmu sampai hari kiamat. Siapapun yang merebut dari anak keturunanmu berarti dia orang yang zalim, ya, tidak menyampaikan amanat sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Dan itu sampai sekarang juru kunci Ka'bah itu adalah keturunan itu. Ya, garis keturunannya pada Utsman bin Talha yang memang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan perintah Allah itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah salah satu di antara kemuliaan atau berbagai kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum bahas tentang keluarga Rasulullah yang ya disebut dengan Ahlul Bait. Ya, nanti pada kesempatan berikutnya insyaallah kita bahas itu, sehingga apa saja yang menjadi hak-hak mereka atas kita. Ya. Sekarang terkait dengan bangsa Arab, terkait dengan keluarga Rasulullah, ya, kakek-kakeknya itu mereka adalah orang-orang mulia. Orang-orang mulia di sini artinya adalah orang-orang yang bersih secara genetika, secara keturunan. Tidak ada di antara mereka yang melacurkan diri itu, sehingga keturunan Rasulullah itu benar-benar bersih, ya, disebut dengan wa yutahhirukum tathira, disucikan kalian itu ahlul bait itu dengan sesuci-sucinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka di antara mereka tidak ada yang musyrik, tidak ada yang menyekutukan Allah. Sebab itu adalah sunnatullah pada nabi-nabi dahulu juga begitu. Di antara nabi-nabi dahulu tentu di antara keluarga mereka, ayah mereka yang memusuhi dakwah anaknya, ayah Nabi Ibrahim, Azar, ya, yang justru memusuhi Nabi Ibrahim. Dialah yang kemudian memprovokasi kaumnya, memprovokasi sang raja untuk membakar anaknya. Itu ayahnya sendiri, yaitu Azar. Ya, jadi tidak mesti kemudian kita katakan kalau begitu mereka semuanya Muslim karena keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semuanya beriman karena keluarga Nabi. Tidak. Abu Lahab, pamannya, Abu Talib, ya, Abu Lahab yang sudah terkenal tabbat yada Abi Lahab wa tab, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika Rasulullah lahir dia gembiranya, senangnya luar biasa. Budaknya yang namanya Suwaibah
yang memberitahukan bahwa oh ponakanmu sudah lahir. Oh dia gembiranya, saking gembiranya, kalau begitu kamu yang membawa kabar ini saya merdekakan. Dimerdekakan, kemudian diberikan kepada Aminah untuk menyusui keponakannya yaitu Rasulullah SAW. Itu jasa Abu Lahab. Namun dia ketika Rasulullah ya mendakwahkan Islam, dia tolak mentah-mentah. Dia musuhi Rasulullah SAW. Jadi tidak mesti keluarga Rasulullah semuanya beriman. Itu poin yang mesti kita pahami, karena yang namanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa Muhammad, untuk hidayah mereka bukan ada di tanganmu, tapi itu pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam hidayah iman Islam ini, ya, betapapun kondisi apapun tetap istiqamah untuk berpegang teguh pada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Silakan. Iya. Yang memegang kunci Ka'bah ya. Jadi Ka'bah itu kan ada kuncinya. Kunci kalau sekarang itu saya pernah melihat di YouTube-nya itu ya emas gitu ya. Kan kuncinya itu sendiri lapisannya emas, itu dilapisi emas. Kuncinya juga emas. Pintunya pintu emas. Jadi itu turun temurun dari zaman Bani Abdiddar itu sampai zaman Rasulullah, Utsman bin Talha, ya, bin Abi Talha, ya, kemudian ketika direbut oleh Sayyidina Ali, ya, kita yang Islam lebih dulu masa dipegang oleh dia, ya, akhirnya direbut sama Sayyidina Ali, ini milik saya, ini saya yang akan jadi juru kuncinya sekarang karena saya dari keturunan Hashim, ya. Itu menurut pandangan Sayyidina Ali. Ketika Allah menurunkan ayat itu, Sayyidina Ali dipanggil Rasulullah, Ali sini, ya, hanya diserahkan lagi kepada Utsman bin Abi Talha, Utsman bin Talha. Begitu, Pak. Ada lagi? Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat. Tahu sudah syuruk atau belum? Sudah ya. Nah, lebih 2 menit kalau nggak salah. Ya, mudah-mudahan senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dalam kondisi pada saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.